Oke teman-teman, ini kita sudah mulai jalan ke Dieng. Jadi di Dieng ini kalau dari arah Semarang itu aksesnya itu yang paling cepat itu lewatnya Weleri bisa, lewat Temanggung juga bisa gitu. Jadi terus yang kita ambil ini kan kebetulan kita berangkat dari Weleri nih. Jarak dari Weleri ke Dieng itu sekitar 48 km. Itu nyampe lokasi selamat datangnya di Dieng Kejajar. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri tentunya beda-beda ya teman-teman. Dari ada kendaraan A sekian, kendaraan B sekian, seperti itu. Jadi kebetulan yang kita pakai ini sekarang Ayla tipe M, silindernya 1000 cc. Terus ketika saya cek di range itu menunjukkan bahan bakarnya itu per liter itu sampai 20 km. Nah, ini kita menuju ke Dieng ini jarak sekali berangkat itu hampir 50 km. Jadi bisa ketebak lah kita ngisi bensinnya harusnya berapa, ya kan? Seenggaknya sih paling ini PP 70 ribuan nyampe. Bener-bener irit nih mobil nih, bener-bener irit. Tapi ada lagi misal pakai mobil Avanza ataupun R3 ataupun ya yang lain sebagainya lah, itu tentunya range-nya menjadi beda karena bisa dihitung dari biasa kita naik berapa orang biasa kita bawa mobilnya, seringnya sehari-hari. Terus beban kendaraan juga mempengaruhi. Terus ya oli mesin juga sangat mempengaruhi juga teman-teman. Jadi jalur ke Dieng ini kalau dari utara ataupun timur itu ada satu jalur sebenarnya. Itu jalur yang kalau dari utara itu lewatnya Deles Bawang, ikutnya Kabupaten Batang. Itu jalur yang terbaru yang lagi viral sekarang kan. Terus itu juga cepet, paling jarak tempuhnya ya 2 jam udah nyampe lah kalau naik mobil. Tapi kalau untuk jalur ekstrim banget seperti itu, jadi tidak saya sarankan untuk bagi pemula yang mau ke Dieng lewat Deles karena medannya juga sangat rawan. Terus ini saya pakai jalur tercepat nomor 2 teman-teman. Ini lewatnya ntar kita lewat daerah Candiroto, Muntung, naik ke atas Jumprit, itu ikutnya Temanggung teman-teman. Itu jalur dari timur, jalur yang kedua. Terus untuk jalur yang ketiga itu ada lewat lewat Wonosobo Kota. Itu jalur yang ketiga, itu jalur yang dari selatan. Nah, untuk jalur yang dari barat itu kalau dari arah Pekalongan, Tegal, Pemalang dan lain sebagainya itu bisa lewat alun-alun Batang ke selatan, tujuannya ke Kembang Langit, Forest Kopi. Itu naik terus ke atas nanti ketemunya jalur itu ke Batur. Nah, Batur ikutnya Banjarnegara teman-teman, seperti itu. Jadi yang kita pakai ini jalur tercepat nomor 2 lewat Jumprit. Jadi yang kita lewatin nih dari Weleri, terus ketemu lagi nanti Kecamatan Sukorjo, terus ke arah Temanggung. Nah, nanti pas waktu ketemu di Kecamatan Candiroto, nanti kita ambil jalur ke kanan yang ke
Tanjung Priok. Itu jalannya sih waktu ya setahun yang lalu, kalau buat papasan sama mobil lain tuh salah satu harus mengalah. Tapi waktu kemarin 2 hari yang lalu saya lewat situ, jalurnya udah lebar dan bagus ya, buat simpangan sama mobil besar kayak truk itu juga udah nggak perlu ngalah satu sama lain. Yang penting kita tetap hati-hati dalam bermanuver, karena kita tahu pegunungan itu tikungannya, naik turunnya juga tajam-tajam banget. Kalau untuk jalur yang lebih ramai sebenarnya sih mendingan lewat Wonosobo kota, karena ya tentunya kalau kondisi mobil dirasa udah tua, udah banyak kendala, ataupun waktu kita kebanan nih, waduh ban bocor, nah itu yang menjadikan tantangan para sopir itu sebenarnya kayak gitu. Kalau nggak ketemu tukang tambal ban gimana nih? Tapi sih ya semoga aja nggak terjadi yang seperti itu. Tentunya kita juga bawa ban serep juga kita cek kondisi ban serepnya, ada tekanan anginnya memenuhi syarat dan tentunya layak untuk dipakai, teman-teman. Hari ini cukup cerah, sangat cerah malah bisa dikatakan. Beberapa hari ini nggak turun hujan, alhamdulillah. Dan lagian juga kasihan juga sih yang naik gunung nih, masa hujan-hujan naik gunung nggak dapet keindahan alamnya, nanti kasihan nanti dia ya. Nah ini customer yang kita jemput ini, mereka ini berasal dari Depok Jawa Barat, ya selatannya Jakarta sedikit lah. Ini ceritanya mereka ini honeymoon yang sangat romantis menurut saya, karena mereka berdua ini cowok cewek ini hobinya sama-sama naik gunung. Terus kemarin sih tak wawancara, mereka berdua ini juga satu profesi di pekerjaan yang sama, di bidang yang sama tentunya. Aduh, setiap waktu ketemu terus nih pastinya sama pasangannya ini, jadi iri nih. Ini kita sekarang sudah nyampe di Kecamatan Pageruyung. Tentunya kalau untuk yang dari Semarang dan sekitarnya, yang dari arah timur, kalian bisa pilih lewat mau jalur ambil dari Weleri ataupun dari Temanggung. Tapi sih kalau untuk estimasi waktu yang tercepat itu ya ngambil ke Weleri lah, karena kalau dari timur kan akses jalan tol itu, exit tol Welerinya itu juga sudah ada. Kalau di Temanggung kan belum ada tol ya, jadi tidak bisa mempersingkat waktu tentunya. Terus untuk hal yang lain sih, biasanya sih kalau lalu lintas di hari biasa sama weekend itu emang beda ya teman-teman. Tentunya kalau weekend itu ya rame lah lalu lalang mobilitas manusia. Apalagi yang kita tuju ini ke Dieng. Dieng ini bukan lagi tempat wisata nasional, melainkan internasional. Wah, keren ya, kita punya wisata di Indonesia itu sudah go internasional semua ya, kayak di Bali, kayak di NTT, ada lagi di Papua. Kalau di Bali ya tentunya pantai, di NTT juga ada Pulau Komodo, di Papua punya Raja Ampat. Nah ini di Jawa Tengah nih kita punya 3
tempat wisata yang benar-benar sudah mendunia. Yang pertama yang kita tuju ini Dieng. Di Dieng sendiri ini ya setiap tahunnya itu ada tradisi apa ya, kayak syukurannya itu berbentuk anak-anak kecil itu yang rambutnya gimbal itu dipotong. Ada festival biasanya Dieng Kultur, itu biasa diselenggarakan itu di bulan Agustus tiap tahunnya. Tapi ini kebetulan kita ambil video ini di luar bulan Agustus ya teman-teman. Jadi ya sampai sana sih apa namanya, nggak begitu rame lah. Jadi di Dieng sendiri ini juga tentunya bukan hanya sekedar tempat wisata teman-teman. Kita tahu sejarahnya di Dieng itu ada candi, dan dulunya itu memang pusat apa namanya ya pusat agama Hindu. Itu salah satu titiknya itu juga di Dieng. Terus di sana juga ada Telaga Warna, ada apa lagi ya, ada Kawah Sikidang, terus kebudayaannya juga ada. Terus kalau mau muncak juga dapat di sana. Jadi yang dekat sekali sama Dieng itu adalah Gunung Perahu. Kalau di Bandung Tangkuban Parahu, kalau yang di Jawa Tengah ini punya Gunung Perahu. Kalau untuk ketinggian Gunung Perahunya sendiri ini sih kurang dari 3000 mdpl ya, setahu saya segitu. Jadi kalau apa namanya pendaki yang mau latihan naik gunung nih, kebanyakan pendaki ngomongnya latihan dulu lah di gunung-gunung yang pendek. Pendek-pendeknya gunung juga tinggi kan. Jadi buat melatih fisiknya, buat melatih mentalnya, bagaimana kita menghadapi gunung-gunung yang lebih tinggi, itu ya salah satunya di Gunung Perahu ini teman-teman. Seperti itu. Yang pertama itu Dieng. Ya, jadi di Dieng ada Gunung Perahu, ada wisata alamnya juga ada, wisata budayanya juga ada. Terus yang kedua, tentunya kalian juga tahu Candi Borobudur. Nah, ini Candi Borobudur ini letaknya di selatan kota Magelang, di utara provinsi DIY. Tentunya ikutnya sih Jawa Tengah ya, ikutnya Jawa Tengah sebenarnya kalau Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur sendiri ini juga pusat apa ya, pusat titik agama Hindu berkembangnya itu memang dari situ juga, di Candi Borobudur. Candinya itu gede banget teman-teman. Itu kesana kalau ya semoga aja kita dapat rezeki ya, dapat rezeki bisa wisata ke Borobudur, sekaligus kita nganterin wisatawan. Nah, double tuh, dapat rezekinya double tuh. Kita bisa wisata, kita pulang-pulang dapat uang. Terus yang ketiga ini ada Candi Prambanan. Letaknya ini di garis perbatasan DIY sama Kabupaten Klaten teman-teman. Candi Prambanan pun juga nggak kalah indahnya sama Candi Borobudur. Mereka berdua ini candi-candi yang sangat wah. Ada lagi candi yang di Bandungan teman-teman, letaknya di Kabupaten Semarang. Nah, itu candi apa namanya ya, Gedong Songo. Nah, di situ juga pusat kebudayaan Hindu, salah satu titiknya di situ. Dan di sana pun juga sudah ada wisata lain ya,
kayak Celosia. Di Celosia itu jadi di sana itu ngejual view, ngejual tanaman hias, dan di atasnya juga menyambung jadi satu jalur sama Gedung Songo. Terus di bawahnya sendiri ada apa itu namanya ya, yang di Salatiga itu. Yang di Salatiga itu aku agak lupa. Jadi di Salatiga itu juga ada rawa pening. Ya ikutnya Kota Salatiga ya itu ya. Ini kita udah nyampe di Sukorejo, teman-teman. Sukorejo ini salah satu kecamatan yang ikut administrasi kabupatennya itu di Kabupaten Kendal. Jadi Sukorejo sendiri ini juga ada tempat wisatanya, teman-teman. Kalian tahu kan Curug Sewu? Nah, deket-deket sini nih. Paling kalau dari alun-alun sampai ke Curug Sewu tuh nggak ada 15 menit lah, teman-teman. Deket banget. Curug Sewu juga udah terkenal nasional banget tuh wisatanya tuh. Ini di alun-alun Sukorejonya. Terus jarak ke Dieng kalau dari sini tuh ya sekitar 1,5 jam. Semoga aja udah nyampe lah. Yang penting kita diberikan kesehatan, kelancaran pulang dan berangkat dan pulangnya nggak ada kendala. Yang penting kita berkendara itu juga selalu jaga kondisi tubuh. Kalau capek ya istirahat, jangan dipaksakan. Bukan cuma tubuh doang, tetapi kondisi mobil juga jangan dipaksakan, teman-teman. Kalau sekiranya perlu istirahat ya istirahat. Kalau mobil sendiri sih paling saya sering make itu kalau per 4 jam dalam kondisi perjalanan jauh itu sering saya istirahatkan. Kalau mobil yang saya pakai ini, karena tentunya yang nggak bisa kita perhatikan itu di luar dari mesin, teman-teman. Jadi kalau kayak radiator sendiri, oke lah ada indikator radiator yang bisa kita pantau lewat dashboard mobil. Itu kalau nyala merah ya berarti ada kendala di pendinginan mesin. Terus kalau di luar kondisi mesin sendiri itu, kalau di luar kondisi mesin sendiri itu tekanan ban, teman-teman. Kita nggak tahu suhu jalan aspal, jalan beton ini berapa derajat kan yang kita gesekkan. Terus bannya sendiri nih, rodanya kita gesekkan terus, lama kelamaan pasti panas. Nah itu perlu kita istirahatkan, teman-teman. Kalau di luar itu sih kayak sistem rem, tentunya sekarang udah banyak yang pabrikan make sistem rem anti-lock brake system. Jadi sepanas-panasnya kampas rem itu nggak sampai ngunci, teman-teman. Tapi alangkah baiknya juga diistirahatkan lah kalau kondisi mobil terlalu capek. Yang penting jangan paksakan diri, jangan paksakan kendaraan. Kalau perlu istirahat, kita beristirahat. Ini hari Minggu kebetulan, teman-teman. Jadi mobilitas di jalanan agak rame. Ya kita nikmatin aja lah. Kita buru-buru juga mau ngapain kan. Yang penting kita ngevlog ini dapat semuanya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Baru saja masuk Candi Roto ke selatan sedikit nih udah ketemu pertigaan Muntung namanya.
Alternatifnya mau ke Jogja, mau ke kota Temanggung tanpa melewatin Ngadirjo ataupun Paraan, bisa ambil kiri. Arah kiri ini arah ke Jumo, Sumowono, Semarang, ke kota Temanggungnya langsung. Ini di depan kita ini pertigaan. Nah ini belok ke kiri, ini yang kalau mau ke Temanggung ataupun Semarang. Nah kita belok ke kanan teman-teman. Belok ke kanan ini yang mau ke Dieng. Depannya lagi ada pertigaan lagi nih teman-teman. Kalau yang ke kiri mau ke Wonosobo, ke Temanggung, melewatin Paraan dan Ngadirjo, ini ambil ke kiri. Nah ini kita ngambilnya ke lurus ataupun kanan dikit lah, ngikutin bus di depan ini. Ini yang ke arah Temanggung, arah Temanggung, arah ke Dieng. Ini jalur mau ke Dieng lewat via Jumprit. Di depan sini juga sudah banyak sekali tempat wisata baru yang menyuguhkan pemandangan-pemandangan bagus. Dan di depan ini sudah mulai banyak perkebunan sayur. Ada cabai-cabean, maksud saya cabai, ada cabai. Para petani nanam cabai ini sini banyak. Terus beras ketan pun ada. Ntar kita naik sedikit itu ada sawi, ada daun bawang, ada wortel, ada kentang, ada lubis kul ataupun apalah sebutannya. Terus di atasnya lagi nanti juga ada perkebunan teh tambi teman-teman. Jadi lewat sini tuh banyak sekali lah, banyak sekali. Kanan kiri kita menyuguhkan pemandangan yang indah. Tentunya kalau kita jenuh dengan pekerjaan, dengan penatnya mobilitas kita sehari-hari, ya sekali-kali lah kita jembarin pikiran dulu, nggak usah mikirin kita ngejar dunia. Kita nikmatin dunia dengan cara seperti ini teman-teman. Di depan ini kita persis menghadap ke Gunung Perahu, dan sebelah kirinya ini Gunung Sundoro. Ada yang sebelah selatannya sedikit ini ada Gunung Sumbing. Wah, jadi 3 gunung ini saling berjejer rapi teman-teman. Begitu indahnya Tuhan menciptakan alam ini untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan sebagai sarana kehidupan. Oh iya teman-teman, dari tadi ini saya dijalani sendirian teman-teman. Terus tentunya kalau nggak ngobrol gini pasti ngantuk. Ya makanya kalau lu jalan-jalan sendirian mendinglah ngevlog lah, biar nggak ngantuk. Oh ya nih, sebelah kiri kita ada tanaman tomat. Ada tomat, tadi belum saya sebutkan. Untuk perjalanan menuju ke Dieng ini rata-rata saya pakai kecepatan ini ya di angka 50 km per jam lah. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi yang jarak dari Weleri ke Dieng ini 50 km, yang tentunya dengan kecepatan 50 km ini per jam kita nggak sampai lah 1 jam, masa sampai bawa mobil ke Dieng, karena ada lampu merah, ada hambatan-hambatan di jalan, kayak kita ketemu kendaraan yang jalannya lebih lambat. Ini jalan agak sempit nih teman-teman, jadi kalau berpapasan sama mobil agak berhati-hati, karena kiri jalan kita ini ada irigasi sungai kecil yang buat ngalirin air hujan, ngalirin air mata. Kok air mata sih? Alah, ya
yang buat ngalirin air buat kebutuhan para petani. Tentunya di kiri kanan kita ini ada sungai kecil, irigasi kecil ini ya. Nampaknya yang di atas ini kabutnya udah mulai turun, tapi ya di atas, di pucuk gunungnya, jadi kita nggak kelihatan full nih. Dari bawah ini nggak kelihatan full nih. Waduh, nggak apa-apa lah, yang namanya cuaca kita nggak bisa memprediksi ya, kayak perasaan nggak bisa diprediksi ya kan. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Nah kayak gitu, faktornya banyak sekali. Sama seperti cuaca. Kenapa saya membicarakan cuaca dengan perasaan ya? Nggak ada kaitannya kan ya. Tentunya dalam perjalanan ini sangat-sangat cerah ya, bisa saya katakan sangat cerah karena nggak ada hujan ya, nggak turun hujan ini ya. Karena sebelum saya berangkat ini terus terang saya menyewa pawang hujan ini agar perjalanan ini, vlog ini dapat semuanya ini. Ini jalur ke Dieng via Jumprit, nanti tembusnya ini Tambi ikutnya Wonosobo ya. Nah ini pedagang apa ya, pedagang sayur. Kalau di tempat saya itu namanya entek, kalau di tempat kalian namanya apa nggak tahu ya, karena saya jarang bergaul teman-teman, saya masih polos sekali. Meskipun di bulan puasa ini para petani tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan kegiatannya mereka ya, mencangkul, memberi pupuk tanaman dengan cara mes ataupun apa ya, semprot ataupun dengan pengolahan pupuk campur tanah, macam-macam lah. Cara bertani itu macam-macam. Ada yang alami, ada yang campur kimia, ada yang tradisional, ada yang modern. Saya nggak begitu paham tentang pertanian karena bukan bidang saya. Bidang saya sendiri ini adalah dinas perhubungan, ya, menghubungkan orang-orang mau kesana kemari mencari alamat begitu. Ini kita sudah masuk di jalur Jumprit yang dari arah timur, arah utara. Disarankan lewat sini karena cepat dan juga kondisi jalannya sudah bagus banget ini teman-teman. Udah lebar, aspalnya udah bagus. Wah, ini ada Pak Banser nih yang bantu lalu lintas. Oh, ternyata ada event Trabas motor ya, pecinta off-road motor nih. Ada event nih kebetulan nih di sini nih. Suka banget gua sama off-roadan motor nih, motor trail. Tapi berhubung usia sudah menginjak kepala berapa ya, rahasia lah. Jadi sudah saya kurangin kegiatan yang kayak gitu. Dulu masih muda, suka banget ya, terabas kayak gitu. Sekarang kita cari aman lah. Sendi-sendi udah pada linu, nggak berani pecicilan. Wah, ini ada Pak Tani yang beristirahat di depan. Nih, itu kan jalurnya yang saya bilangin tadi, naik turun, kelak-kelok kanan kiri yang tajam. Tentunya yang penting kita bermanuver berhati-hati, siap dengan kondisi jalan. Seenggaknya kita juga nggak buta sama peta. Biasanya saya sebelum berangkat menuju perjalanan yang jauh ataupun yang belum saya kenal itu, saya googling dulu di Google Maps. Di Google Maps itu kita lihat
jalur yang efisien mana, yang ramai mana, terus berapa jarak tempuhnya yang harus kita lalui. Di situ kan juga sudah tertera. Jadi Google itu sudah menjadikan sahabat saya sehari-hari dalam melakukan pekerjaan ini. Emang kerjaan saya apa sih? Ya tadi, dinas perhubungan. Nah ini kebetulan ini hari Minggu, lalu lalangnya agak sepi. Kenapa kok sepi? Karena sebenarnya ini adalah bulan Ramadan. Jadi orang-orang tuh pada lemes. Apa karena puasa menjadikan kalian lemes untuk beraktivitas? Tapi sih, apa karena THR belum cair ya makanya nggak pada berani berwisata? Ngaco. Ke Dieng sendiri ini saya sudah berkali-kali. Tentunya saya baru ngajak anak istri itu cuman baru sekali doang. Waktu itu anak saya masih belum ada setengah tahun. Itu saya ajakin. Tapi selain itu saya sering ke Dieng itu ya karena pekerjaan. Ini di depan ada truk bawa pupuk. Ini tanjakannya sangat tinggi. Tentunya kita juga harus jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Apalagi nih truk bawa muatannya banyak banget ya kan, sampai naik ke atas. Ini bawa pupuk ini kalau kalian tahu. Untuk bermanuver sendiri ya diusahakan kalau pakai mobil manual dijaga di gigi 1, RPM jangan lebih dari 4000 RPM. Terus gigi 1, gigi 2 lah paling yang sering kita pakai. Terus kalau untuk mobil Matic sendiri pakai di personal yang kode L ya teman-teman, karena posisinya tanjakannya emang agak-agak tinggi-tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi itu yang lewat Bawang, via Deles, itu ikut Kabupaten Batang. Kalau yang dari utara, kalau mau cepet lewat situ. Tapi kalau mau lewat situ ya kalau naik mobil kita harus kita harus tahu kondisi jalan, kondisi kendaraan. Nggak usah nyalip dulu lah, biarin dia naik. Sekiranya di jalan atas sudah melandai, baru kita ambil kanan. Jadi cara kita menjaga jarak aman itu seperti ini dalam berkemudi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nanti di depan saya kasih tahu ada tempat wisata baru, belum ada 5 tahunan lah, namanya apa ya? Kok saya lupa. Nanti saya tunjukin lah. Kalian biar penasaran. Apa saya yang lupa namanya ya? Dimaklumin dong. Oke teman-teman. Nah ini tempat wisata yang baru dari arah Temanggung ke Dieng. Ini sebelah kiri kita ini. Tepatnya di Sibajak namanya, Sibajak Brown Canyon. Kenapa namanya Brown Canyon ya? Kayak di Semarang juga ada Brown Canyon. Jadi di sebelah kiri kita ini ada tempat wisata Sibajak Hills atau apa sih namanya? Pokoknya Sibajak loh. Itu yang menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang bagus dari timur Gunung Sumbing. Ini kita ini lewatnya ini di kaki Gunung Sumbing. Gunung Sundoro maksud saya, Gunung Sumbing. Ini ada perkampungan. Kalau lewat sini tentunya diusahakan kalau hujan berhati-hati karena bisa aja sih terjadi tanah longsor ataupun pohon tumbang karena posisi
pegunungan tahu sendirilah, kalau hujan itu sangat berhati-hati dengan dua faktor itu. Terus yang ketiga, ada faktor yang ketiga. Biasanya kalau sore itu ya sudah masuk jam 5 sore dengan cuaca yang cerah, itu kabut itu udah mulai turun di sini. Kabut itu udah mulai turun di sini. Itu jarak pandang kita juga terbatas. Apalagi kalau dicampur hujan, wah, makanya berhati-hatilah dalam berkendara. Ini kita sudah masuk di kawasan Kabupaten Wonosobo. Di depan kita ini ada gerbang selamat datang Basecamp Sindoro via Sikatok, Kabupaten Wonosobo. Wisata Agro Kebun Teh Tambi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di kiri kita ada tanaman perkebunan teh, di kanannya juga ada. Di depannya ini bocah lagi ngapain nih? Ya sama, mungkin sama saya, lagi ngevlog. Nah, ini yang saya singgung, puasa-puasa kok nggak pada jalan-jalan. Ini ada yang jalan. Nah, ini si Tambi ini agak luas ini, sampai kaki gunung, sampai ke atas lah yang jelas. Ini kaki gunung Sundoro. Jadi tanaman ini ditanam di kawasan Gunung Sundoro yang masuk Wonosobo. Perjalanan ini begitu sepi tanpa teman, makanya saya ngevlog. Coba aja kalau saya ada temennya, mungkin saya nggak ngevlog, teman-teman. Ini Firsa Besari sama si Zawin stand up komedi tuh pasti udah pernah muncak di Gunung Prau nih. Gua sering nonton videonya si Zawin. Jadi dia tuh manusia yang aneh, ya alim, ya aneh, ya apa ya, ya kayak gitulah. Yang jelas yang gua suka dari si Zawin sendiri ini, dia sering naik gunung, sering menceritakan aktivitasnya dia kalau naik gunung. Tapi ini berhubung bulan Ramadan, dia vlog-vlognya itu sering dakwah. Ini turunannya begitu tajam, pakai gigi 2, nggak usah pakai gas ya, karena udah menurun. Nah, kita kalau berpapasan sama kendaraan yang lain itu kayak tahan nafas gitu. Ini ban kiri nyemplung nggak ya ke tanah ya? Ya kalau tanah, kalau sudah pinggirnya jurang nih, waduh ya Allah. Tapi sih yang jelas, makanya saya rekomendasikan jalur ini karena jalur tercepat nomor 2, juga sistem keselamatannya sendiri juga. Medannya, kok sistem keselamatan sih, medannya juga nggak terlalu ekstrim dan bisa dikatakan cepat. Karena ya inilah, kalian lihat sendiri faktor-faktornya. Jalannya bagus, agak lebar, bisa buat papasan. Ada keramaian juga. Kenapa kok ada keramaian? Ya kalau sewaktu-waktu kita butuh apalah, kita bisa minta tolong sama orang-orang terdekat. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kita butuh orang lain. Makanya janganlah kalian menyakiti, mendustakan, ataupun mengkhianati tali persahabatan, tali persaudaraan, dan tali kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang, jangan lebay lah kasih sayangnya, yang normal-normal aja ya.
Ini orang bawa apa? Bawa motor sama bawa pupuk. Ini motor mau dijual atau mau gimana ya? Ini motor-motor kayak gini yang di depan nih buat mobilitas petani. Jadi dia ngangkutin pupuk, membawa hasil panen pakai motor. Bannya juga udah dimodif, sampai bodi-bodinya juga udah diprotolin semua tuh, karena ya kita tahu petani itu sekali bawa barang itu lebih dari 50 kilo, pakai karung-karung sampai 2-3 karung ditumpuk ya kan. Apalagi kalau bawa mes tuh, aduh, bawa pupuk beratnya minta ampun. Tapi yang jelas mereka tetap tetap menjiwai dalam pekerjaannya ya. Bukan cuman menjiwai, tapi juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menumpang hidup. Kita sudah masuk di Tambi, sebentar lagi ketemu sama jalur utama dari Kota Wonosobo. Jadi jalur Jumprit Tambi ini nanti ketemu sama yang jalur selatan, yang jalur dari Wonosobo kota. Dan nanti kita belok ke kanan ataupun utara, itu yang ke arah Dieng. Kalau untuk estimasi perjalanan sih, kalau berangkat sama pulangnya emang lebih cepetan pulangnya ya. Ya iyalah, orang pulangnya kita menurun gelundung, bahasa Jawanya gelundung ya kan. Kalau berangkatnya kita naik, terus kebanyakan naik, makanya agak lama. Tadi kita berangkat dari Weleri itu jam 10 kurang 45 menitan lah. Ini sekarang sudah jam 11 lebih 35 menit. Cepet kan? Ya kan? Ya paling enggak 3 jam waktu normalnya. Kalau mau lebih cepet sih ya naik jet pribadi. Tapi kebetulan saya jetnya udah tak taruh di gudang karena baterai jetnya itu rusak. Udah nggak nyimpen, nggak tak pakai jetnya. Ya jet mainan saya waktu dulu umur baru balita lah, 5 tahunan. Oke, kita pelan-pelan nyalip, kita klakson. Tuh sopannya kita sama pengendara lain tuh kayak gitu, ngasih jalan kita berterima kasih ya kan. Kalau kita ngasih jalan ya pasti kita dihormatin sama orang lah. Tapi ini kebetulan tadi saya dikasih jalan sama orang, jadi saya yang berterima kasih sama dia. Kebanyakan tanaman di Tambi Jumprit ini, di pinggir jalanan ini cabai ya, yang saya lihat dari bawah tadi sampai ke atas ini cabai. Kalau untuk harga jualnya cabai sih emang lebih menggiurkan ketimbang tanaman yang lain. Cuman yang namanya tanaman itu kan juga perawatan yang pertama yang menjadikan nilai jualnya itu tinggi. Yang kedua itu resiko tanamannya sendiri. Terus yang ketiga juga faktor faktor wilayah. Jadi nggak sembarang tanaman bisa ditanam. Kenapa kok saya bilang gitu? Jadi kalau ini di Dieng nih ya, di kawasan Wonosobo ini, kalau kita nanam melon di sini ya hidup, cuman berbuahnya nggak maksimal. Nah, cocoknya di dataran rendah. Nah, kalau di dataran rendah nih kita nanam
nanam lupis itu ya bisa hidup, cuman nggak bisa berbuah lubisnya kayak gitu. Makanya kenapa sih saya bicarain cabai yang saya sebutin kok lupis ya? Ya nggak apa-apa lah, itu contoh kecilnya seperti itu. Ini menurun panjang ada sekitar 2 kiloan lebih, menurun terus dari perdesaan tadi, turun terus, nanti kita ketemu dengan jalur utama dari Wonosobo kota. Kalau waktu turun gini sebaiknya kita pakai gigi persneling 2 ya kalau untuk manual, karena di lain itu kita menjaga keselamatan dan kecepatan kita. Kalau di rem itu yang saya tahu nggak bisa kita injek rem langsung berhenti, nggak bisa. Makanya kita dibantu dengan putaran mesin yang menahan sama kondisi jalan seperti yang kita hadapin saat ini. Jadi kita nggak begitu ekstra menggunakan sistem rem. Tentunya rem juga nggak begitu panas ya kan, kampas rem juga nggak begitu cepat habis. Nah ini kalau waktu kayak gini nih, ada yang dari bawah bawa tanaman, nah kita lambatin dulu kendaraan kita, kasihan karena mereka juga bawa muatannya agak berat. Nah, oke, kita sudah sampai Tambi. Sebentar lagi, paling sekitar 20 menitan sampai ke Dieng. Sesuai prediksi saya, semoga saja 3 jam kurang lebih kita udah sampai Dieng. Oke, nih kita ketemu sama jalur yang saya ceritakan tadi, jalur Tambi, jalur Jumprit, ketemu sama jalur Wonosobo kota yang dari selatan. Ini emang udah mulai rame nih kondisi lalu lintasnya, karena ini jalur utamanya. Kalau kita dari utara ataupun dari timur muter lewat jalur selatan itu bisa sampai 4,5 jam sampai Dieng. Itu dalam kondisi lalu lintas normal ya, karena saya pernah nyoba lewat situ, terus lewat Tambi pun juga pernah, yang barusan kita lewatin. Terus kalau yang lewat Deles, Bawang itu saya pakai motor. Saya belum berani pakai mobil karena ngeri sana lah. Ngerinya ya itu apa namanya, banyak kendaraan yang ngelos remnya, makanya saya takut bawa mobil. Kalau bawa motor ya tinggal kita lompat aja ya kan, bawa mobil gimana coba kalau terjadi apa-apa. Makanya kita lewat jalur yang aman aja. Ada lagi yang jalur lewat yang barat, saya juga pernah lewat yang dari alun-alun Batang ke selatan. Itu ya agak jauh kalau dari rumah saya, tapi pernah lewat situ. Kondisi jalannya agak kurang bagus, beton aspal, tapi ya kurang bagus lah, karena kita dalam melakukan perjalanan terus terang harus mencari tahu dulu ini kondisinya seperti apa ya, ini kondisi jalan seperti apa ya, ini jarak tempuhnya berapa ya. Jadi seribet-ribetnya cowok itu kalau mau bepergian itu bukan bekalnya yang dipersiapkan, tapi berapa jam yang harus kita lalui gitu. Nyampe sini agak mendung teman-teman, di bawah terang kan, di sini agak mendung nih. Gak apa-apa lah, yang penting nggak hujan juga nggak apa-apa sih. Tapi saya
nggak bawa mantel teman-teman. Ya orang stres aja mungkin ya pakai mantel di dalam mobil gitu. Apa mau sauna mungkin ya. Jalur Dieng sendiri ini kalau lo mau ngajakin keluarga berwisata cocok nih, di sini dapet. Ada wisata anak-anaknya juga ada. Wisata anak-anaknya itu ada kayaknya di atas tuh ada waterboom. Ada waterboom. Terus kalau yang buat orang dewasa ya itu ada candi, ada telaga warna. Yang jelas wisata Dieng ini bukan sekedar wisata, melainkan menyuguhkan banyak edukasi, pengetahuan bagi anak-anak, bagi orang-orang dewasa yang belum tahu Dieng. Wajib kalian coba di Dieng itu seperti apa. Cuman nanti mohon maaf nih ya, saya tidak masuk ke satu persatu lokasi wisatanya karena tujuan ngevlog saya ini hanya memberikan pengetahuan jalur mana saja yang harus dilalui, yang harus dipilih, dan yang harus kita lewati. Ini kita nyampe ke Jajar nih. Ke Jajar atasnya Dieng. Jadi ini kalau sini ikutnya Wonosobo, di Dieng sendiri sebagian ikut wilayah Wonosobo, sebagian wilayahnya ikut Banjarnegara. Sini banyak banget yang jualan sayur-sayuran. Yang dari atas hasil panen bawa ke bawah kayak sayur-sayuran, yang dari bawah bawa ke atas kayak seperti bawang merah, bawang putih, terus buah-buahan. Tapi saya nggak nemuin nih buah kuldi nih, nggak ada yang jual. Gila aja, buah kuldi itu adanya di surga ya kan. Kita sudah masuk wisata kawasan Dieng Plateo namanya. Alhamdulillah kita perjalanan lancar tanpa kendala. Ada sih kendalanya sebenarnya. Ini tadi saya ngevlog pakai handphone, tak taruh di sini kan, pakai holder. Ini kebetulan holder saya jadi korban, putus. Aduh, kenapa ini? Ya nggak apa-apa lah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan komen, karena saya butuh holder baru guna untuk ngevlog kayak gini lah. Kalian dapat manfaatnya, saya juga dapat manfaatnya. Nih korban nih, apalah. Ini sekarang jam 12 lebih 3 menit. Sudah saya cocokkan sama di jam saya, jam 12 lebih 3 menit. Ini udah masuk kawasan Kejajar Dieng. Bukan, ini ikutnya Patak Banteng. Jadi Patak Banteng ini ada pos pendakian Gunung Perahu yang pertama. Ini agak rutenya agak terlalu nanjak ya. Kalau bagi pemula mungkin disarankan yang rute wisata yang atas sana. Sebentar nih, saya mau beli lem dulu buat ngelem holder teman-teman, karena holder saya putus. Gak mungkin juga saya megang HP terus-terusan sepanjang jalan ya kan. Holder saya udah beres lagi, dan kita sudah sampai di kawasan wisata Dieng.
Jadi ini kayak alun-alunnya Dieng nih yang pusat keramaiannya di sini, dan di sini kalau ke kiri ini Telaga Warna. Kita mau kemana ya nggak tahu, coba kita mau tanya dulu jalur pendakian yang ke Gunung Perahu itu sebelah mana. Wah, ini ada dua sejoli lagi romantis nih.